stok BBM itu tersedia, Mbak. Jadi BBM itu stok solar itu ada, artinya itu subsidi maupun tidak subsidi kan. Jadi Pertalite ini juga dijual ke berbagai tempat ya. Apakah Perpres itu efektif? Saya kira efektif, Mbak, karena di dalam Perpres yang baru nanti ini kita akan perjelas konsumen mana yang boleh mengkonsumsi Pertalite. Itu jelas. Saat ini kita tidak punya aturan itu. Ya. Atas dasar itu maka kita bisa melangkah. Satu, apakah kita perlu kendalikan konsumsinya? Kalau kita kendalikan berapa, ya kan? Sehingga kita bisa mengurangi impact terhadap kompensasi misalnya. Ini pentingnya Perpres itu, Mbak. Makanya kami sangat tunggu. Yang dua, kalau kita bicara lebih umum bahwa memang kalau Pertalite ini kan pada umumnya dikonsumsi oleh masyarakat kita untuk banyak yang konsumsi individual, konsumsi yang konsumtif gitu loh. Sehingga kalau kita lihat solar misalnya, solar itu memang dikonsumsi oleh kendaraan-kendaraan niaga. Sehingga impact-nya itu secara kalau menghitung inflasinya itu akan lebih besar pada jenis JBT atau solar. Kemudian kalau misalnya Perpresnya terbit itu juga kapannya itu menjadi menentukan, Mbak Sinta, ya kan. Semakin cepat terbit sebetulnya kalau kita ini sisa tinggal 4 bulan, September, Oktober, November, Desember, maka pengendalian kita itu akan menentukan apalagi kalau misalnya dari 5 juta yang kita minta bersama Pak Sugeng itu misalnya diberikan separuhnya misalnya, ya kan. Itu juga nanti akan menentukan apa strategi kita untuk melakukan misalnya pengendalian konsumsinya hingga akhir tahun. Sehingga cukup Pertalite itu digunakan sampai Desember 2022. Demikian, Mbak Sinta. Baik. Pak Saleh, ini kan direncanakan per September pemerintah akan memberlakukan pembatasan penggunaan Pertalite dan juga solar subsidi nih ya Pak secara bertahap. Lalu seperti apa Pak pengawasannya untuk aturan ini agar bisa berjalan dengan baik? Kalau pengawasan itu memang tugas kami di BPH Migas itu melakukan pengawasan terhadap pendistribusian ya Mbak ya, baik solar maupun Pertalite. Dan ini kita sudah lakukan semakin intensif ya dalam beberapa bulan terakhir ini. Kami bekerja sama dengan aparat penegak hukum, kepolisian ya, dan juga Pemda. Mari kita bersama-sama menjaga kuota subsidi yang sudah sangat terbatas ini, ya kan? Kemudian jika ada temuan-temuan, kami sudah menginstruksikan kepada seluruh badan usaha penugasan ya. Jika ada penyalahgunaan di SPBU, misalnya ada yang melakukan pengisian berulang ya kan modusnya demikian itu Mbak Sinta, terutama di solar ya, pengisian berulang ya, harusnya 200 liter mereka bolak-balik datang sehingga ini naik ya, dan pasti akan dijual ke tempat lain ya, artinya illegal consumption ya dari itu kami sudah minta supaya lebih diperketat ya kan, lebih diperketat, CCTV lebih diaktifkan. Kalau semula CCTV itu bisa merekam 2-3 minggu, sekarang ini di atas 1 bulan. Kita minta CCTV itu diaktifkan sehingga kita bisa melihat. Kemudian di teman-teman kita di MOR gitu ya, baik yang SBM maupun SAM itu kita sudah minta untuk lebih efektif saat ini menjaga jika ada temuan-temuan ya, dalam 1 hari itu segera ditindaklanjuti sehingga tidak terjadi perulangan penyalahgunaan BBM, terutama pengisian berulang dan penimbunan, Mbak Sinta, Pak Sugeng. Ya. Ini yang kami lebih giatkan. Kemudian juga tentu yang tidak kalah pentingnya, seperti tadi disinggung Pak Sugeng, bahwa kami juga berharap bahwa makin banyak masyarakat kita yang segera registrasi, Mbak Sinta. Karena registrasi ini solusi yang kita lihat di depan ini, sementara ini itu yang ada. Yang kalau itu berhasil, misalnya itu akan bisa membantu kita di dalam mengarahkan konsumen atau konsumen yang tepat dalam konsumsi solar maupun Pertalite.